Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoseti, NIM 2019-12254, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 5B. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan makna. Nah, dalam perubahan makna itu selalu ada hubungan atau asosiasi antara makna lama dan makna baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Nah, dalam beberapa hal, asosiasi itu bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi asosiasi itu hanyalah suatu wahana atau untuk suatu perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain. Tapi bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan selalu mengalami proses. Nah, dalam pengertian ini, asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi perubahan makna. Dalam sejarah ilmu semantik, teori asosiasi muncul dalam dua bentuk. Para ahli semantik awal mengakui suatu asosiasionisme yang sederhana. Mereka mencoba menjelaskan perubahan makna sebagai hasil asosiasi antara kata-kata yang diisolasikan atau berdiri sendiri. Nah, pada beberapa dekade, suatu pandangan yang lebih maju berdasarkan prinsip-prinsip struktural telah meluas. Perhatian telah berubah dari kata-kata tunggal menjadi satuan-satuan yang lebih luas, yaitu yang disebut medan asosiatif yang mencakup kata-kata tersebut. Selanjutnya, sebab-sebab perubahan makna. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna suatu kata. Di antaranya adalah yang pertama itu perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Dalam hal ini, sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana, tetapi digunakan walaupun konsep makna yang telah dikandung itu telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Nah, sebagai contoh perubahan makna kata sastra dari makna tulisan sampai pada makna karya imajinatif itu adalah salah satu contoh perkembangan bidang keilmuan. Nah, pandangan-pandangan baru atau teori baru mengenai sastra menyebabkan makna kata sastra yang tadinya bermakna buku yang baik isinya dan baik bahasanya menjadi karya yang bersifat imajinatif kreatif. Selanjutnya yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Dalam perkembangan sosial dan budaya, kemasyarakatan turut memengaruhi perubahan makna. Sebagai contoh kata saudara dalam bahasa Sanskerta bermakna seperut atau satu kandung. Nah, sekarang kata saudara walaupun masih juga digunakan dalam artian tersebut, tapi juga digunakan untuk menyebut siapa saja yang dianggap sederajat atau berstatus sosial yang sama. Nah, hal ini terjadi pula pada hampir semua kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik. Nah, penyebab perubahan makna ini dimungkinkan disebabkan karena dahulu pada zaman sebelum merdeka dan juga beberapa tahun setelah kemerdekaan untuk menyebut dan menyapa orang yang lebih tinggi, status sosialnya digunakan kata tuan atau nyonya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan dan timbulnya kesadaran bahwa sebutan tuan atau nyonya berbau kolonial sehingga kita menggantinya dengan sebutan bapak atau ibu. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Nah, kata-kata yang menjadi kosakata dalam bidang-bidang tertentu itu dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat juga dipakai dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Nah, sehingga kata-kata tersebut memiliki makna yang baru atau makna lain di samping makna aslinya. Misalnya kata menggarap yang berasal dari bidang pertanian dengan segala macam derivasinya seperti tampak pada frase menggarap sawah, tanah garapan, dan sebagainya. Nah, kini banyak digunakan dalam bidang-bidang lain dengan makna barunya yang berarti mengerjakan seperti tampak pada frasa menggarap skripsi, menggarap naskah drama, dan lain-lain. Dari contoh yang diuraikan, maka kata-kata tersebut bisa jadi mempunyai arti yang tidak sama dengan arti dalam bidang asalnya. Hanya perlu diingat bahwa makna baru kata-kata tersebut masih ada kaitannya dengan makna asli. Terus kata-kata tersebut digunakan dalam bidang lain secara metaforis atau secara perbandingan.
Nah, kesimpulannya, makna kata yang digunakan bukan dalam bidangnya itu, dan makna kata yang digunakan di dalam bidang asalnya masih berada dalam poliseminya, karena makna-makna tersebut masih saling berkaitan atau masih ada persamaan antara makna yang satu dengan makna yang lain. Yang keempat, adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya seperti dibicarakan pada bagian sebelumnya masih ada hubungan atau pertautan maknanya dengan makna yang digunakan pada bidang asalnya. Agak berbeda dengan perubahan makna yang terjadi sebagai akibat penggunaan dalam bidang yang lain. Di sini makna baru yang muncul adalah berkaitan dengan hal atau peristiwa lain yang berkenaan dengan kata tersebut. Dalam contoh, kata amplop dengan kata uang terjadi asosiasi yaitu berkenaan dengan wadah. Nah, kata amplop berasal dari bidang administrasi atau surat menyurat, mana asalnya adalah sampul surat. Nah, ke dalam amplop itu selain biasa dimasukkan surat, biasa pula dimasukkan benda lain seperti uang. Oleh karena itu, dalam kalimat berikan dia amplop biar urusanmu cepat selesai. Nah, dalam kalimat itu, kata amplop bermakna uang, sebab amplop yang digunakan bukan berisi surat atau tidak berisi apa-apa, melainkan berisi uang sebagai sogokan. Selanjutnya yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Dalam penggunaan bahasa, banyak terjadi kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Rasa pedas misalnya yang seharusnya ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah tertukar menjadi ditanggap oleh alat indera pendengaran, seperti tampak dalam ujaran kata-katanya cukup pedas. Nah, contoh lain pada kata kasar yang seharusnya ditangkap oleh alat indera peraba yaitu kulit, namun bisa juga ditangkap oleh alat indera penglihatan mata seperti pada kalimat tingkah lakunya kasar. Terus, pertukaran alat indera penangkapan ini biasa disebut dengan istilah sinestesia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, sun artinya sama, dan estetikas artinya tampak. Nah, dalam pemakaian bahasa Indonesia ini secara umum banyak sekali terjadi gejala sinestesia ini. Contoh yang lain terjadi pada beberapa frase, yaitu suaranya sedap didengar, warnanya enak dipandang, suaranya berat sekali, bentuknya manis, dan masih banyak contoh lain. Karena perbedaan tanggapan, setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang menjadi memiliki nilai rasa yang rendah, kurang menyenangkan. Di samping itu, ada juga yang memiliki nilai rasa yang tinggi atau menyenangkan. Kata-kata yang nilainya merosot menjadi rendah ini disebut dengan istilah peyoratif, sedangkan yang nilainya naik menjadi tinggi disebut amelioratif. Contoh kata bini. Nah, sekarang ini dianggap peyoratif, sedangkan kata istri dianggap amelioratif. Begitupun terjadi pada kata laki dan suami, kata bang dan bu. Nilai rasa itu kemungkinan besar hanya bersifat sinkronis. Nah, secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah. Perkembangan pandangan hidup yang biasanya sejalan dengan perkembangan budaya dan kemasyarakatan dalam memungkinkan terjadinya perubahan nilai rasa peyoratif atau amelioratifnya sebuah kata. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering digunakan maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan orang sudah mengerti maksudnya. Nah, oleh karena itu kemudian banyak orang menggunakan singkatannya saja daripada menggunakan bentuknya secara utuh. Sebagai contoh, ada yang berkata ayahnya meninggal dunia. Tentu maksudnya meninggal dunia tapi hanya disebut meninggal saja. Nah, hal ini terjadi pula pada kata berpulang yang maksudnya berpulang ke rahmatullah. Kalau disimak sebenarnya dalam kasus penyingkatan kata ini bukanlah peristiwa perubahan makna yang terjadi sebab makna atau konsep itu tetap. Yang terjadi adalah perubahan bentuk kata.
kata yang semula berbentuk utuh disingkat menjadi bentuk yang lebih pendek. Yang kedelapan, proses gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna. Tetapi dalam hal ini yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil proses gramatikal dan proses tersebut telah melahirkan makna-makna gramatikal. Yang kesembilan, pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna atau memberi makna baik baru dengan penyempitan, meluaskan maupun memberi makna baru. Seperti pada kata papan yang semula bermakna lempengan kayu tipis, kini diangkat menjadi istilah untuk makna perumahan. Selanjutnya, jenis perubahan makna. Yang pertama, perubahan meluas. Yang dimaksud perubahan yang meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna yang lain. Seperti pada kata saudara yang dulunya hanya mempunyai satu makna, yaitu seperut atau sekandung, sekarang berkembang menjadi bermakna lebih dari satu dan mempunyai makna lain, yaitu siapa saja yang sepertalian darah. Lebih jauh lagi, sekarang kata saudara bermakna siapapun orang tersebut dapat disebut saudara. Yang kedua, perubahan menyempit merupakan suatu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, namun kemudian berubah menjadi terbatas, hanya memiliki sebuah makna saja. Seperti kata sarjana yang pada mulanya berarti orang pandai atau cendekiawan, dan sekarang kata itu hanya memiliki sebuah makna satu saja, yaitu orang yang lulus dari perguruan tinggi. Selanjutnya yang ketiga, perubahan total. Maksudnya perubahan total ini yaitu suatu makna sebuah kata yang berubah total atau berubah sama sekali dari makna asalnya, karena memang ada kemungkinan makna yang dimiliki sekarang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, tetapi keterkaitannya ini tampaknya sudah jauh sekali. Sebagai contoh kata seni yang mulanya bermakna air seni atau kencing, sekarang digunakan sebagai istilah untuk sebuah karya atau ciptaan yang bernilai halus seperti seni lukis, seni tari, seni suara. Selanjutnya yang keempat, penghalusan atau eufemia. Yang dimaksud adalah suatu gejala yang ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. Nah, kecenderungan untuk menghaluskan makna kata tampaknya merupakan gejala umum dalam masyarakat bahasa Indonesia. Misalnya kata penjara diganti dengan istilah lembaga pemasyarakatan. Pemecatan diganti dengan istilah pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yang kelima, pengasaran atau disfemia. Yang dimaksud adalah suatu usaha untuk menggantikan kata yang maknanya halus atau bermakna biasa menjadi kata yang maknanya kasar. Nah, usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan oleh orang dalam situasi yang tidak ramah atau dalam keadaan jengkel. Seperti pada kata menjebloskan untuk menggantikan kata memasukkan, kata mendepak untuk menggantikan kata mengeluarkan, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang memudahkan terjadinya perubahan makna. Yang pertama itu faktor kebahasaan. Perubahan makna karena faktor kebahasaan berhubungan dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Misalnya kata saya yang pada mulanya bermakna budak, tetapi karena kata ini berubah menjadi kata saya, maka makna kata saya dihubungkan dengan orang pertama, dan orang tidak menghubungkan dengan kata budak, sehingga maknanya menjadi berubah. Selanjutnya faktor kesejarahan. Faktor ini dapat dirinci menjadi faktor objek, faktor institusi, faktor ide, dan faktor konsep ilmiah. Sebagai contoh faktor objek, kata wanita yang sebenarnya berasal dari kata betina, dan kata betina selalu dihubungkan dengan hewan. Nah,
Kata betina dalam perkembangannya menjadi batina, lalu fonem B berubah menjadi W, sehingga menjadi wanita. Dan kata wanita ini berpadanan dengan kata perempuan, dan sekarang orang tidak lagi menghubungkan kata wanita dengan kata hewan. Yang ketiga, faktor sosial. Perubahan makna yang disebabkan karena faktor sosial dihubungkan dengan perkembangan makna kata dalam masyarakat. Misalnya kata gerombolan yang pada mulanya bermakna orang yang berkumpul atau kerumunan orang, tapi kemudian kata ini tidak disukai lagi sebab selalu dihubungkan dengan pemberontakan atau pengacauan. Yang keempat, faktor psikologi. Nah, faktor ini dapat dirinci lagi menjadi faktor emosi dan kata-kata tabu. Sebagai contoh dari faktor tabu misalnya penggunaan kata bangsat. Dahulu makna kata bangsat dihubungkan dengan binatang yang biasa menggigit jika kita duduk di kursi rotan, karena binatang itu hidup di sela-sela anyaman rotan. Nah, sekarang kalau orang marah lalu mengatakan, "Hei bangsat, kenapa hanya duduk?" Maka kata bangsat di sini tidak lagi diartikan sebagai binatang kecil, tapi manusia yang malas, yang kelakuannya menyakitkan hati, sehingga pada perubahan makna pada kata tersebut. Yang kelima, pengaruh bahasa asing. Perubahan bahasa yang satu dengan yang lain tidak dapat dihindarkan. Oleh itu, interaksi antara sesama bangsa itu sebabnya pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia juga tidak dapat dihindarkan. Pengaruh itu misalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu pada kata keran yang berasal dari bahasa Inggris crank, yang kemudian dalam bahasa Indonesia bermakna keran, yang artinya pancuran air ledeng yang dapat dibuka dan ditutup. Tapi kalimat "engkau masuk departemen dan dapat membuka keran untuk kemajuan daerah kita", makna keran tidak lagi tutup penutup keran, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan anggaran. Yang keenam, karena kebutuhan kata yang baru. Telah diketahui bahwa manusia itu berkembang terus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan tersebut perlu nama atau kata baru karena bahasa adalah alat komunikasi. Kebutuhan tersebut bukan saja kata atau istilah tersebut belum ada, tapi juga orang merasa bahwa perlu menciptakan kata atau istilah baru untuk suatu konsep hasil penemuan manusia. Misalnya, karena bangsa Indonesia merasa kurang enak menggunakan kata saudara, maka muncullah kata Anda. Kata saudara pada mulanya dihubungkan dengan orang yang saudara dengan kita, tapi kini kata saudara digunakan untuk menyebut siapa saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.